teman-teman, kita tahu kan mahasiswa akuntansi itu kita bakal belajar sesuatu yang berhubungan yang namanya laporan keuangan. Tapi kayaknya kita belum gitu ngerti nih dan tahu lebih dalam mengenai apa sih beneran itu laporan keuangan. Maksudnya gimana itu, Dav? Bukannya laporan keuangan ya gitu-gitu aja? Kayak revenue, expense, asset, liabilities. Ya nggak sih? Itu nggak salah. Laporan keuangan juga memiliki aset dan liabilities, tapi tidak segitu saja. Apakah kalian pernah mendengar istilah conceptual framework? Gue tahu nih, jadi Conceptual Framework atau yang lengkapnya disebut dengan The Conceptual Framework Project (CFP) merupakan usaha FASPI dalam mengembangkan konsep yang berguna sebagai pedoman, yang mana pedoman ini membantu para dewan atau board dalam membentuk standar dan memberikan referensi bagaimana sih untuk memecahkan masalah dalam akuntansi, atau simpelnya Conceptual Framework itu sebuah kerangka yang menerangkan konsep-konsep yang mendasari laporan keuangan. Jadi conceptual framework itu buat apa, Lin, dalam aplikasi nyatanya? Nah, karena pengertian dari conceptual framework itu sendiri yaitu sebagai pedoman, maka sederhananya conceptual framework itu berfungsi agar dalam penyusunan standar akuntansi itu tidak terjadi kesalahan atau tidak sembarangan yang bersifat subjektif. Melihat bahwa conceptual framework sangat berguna dalam terbentuknya suatu keputusan yang sesuai dengan aturan-aturan sebelumnya, dengan keberadaan conceptual framework ini menghindari terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan. Oh gitu. Oh, paham. Terus bagaimana ya kalau misalnya kagak ada tuh namanya conceptual framework, apa yang akan terjadi ya? Nah, kalau misalnya nggak ada conceptual framework nih, yang bisa terjadi adalah pertama, masalah-masalah yang baru muncul itu lama diselesaikannya. Kedua, tidak dapat meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan. Ketiga, tidak dapat menaikkan kompatibilitas antara laporan keuangan perusahaan. Keempat, pengambilan keputusan yang diambil bisa memiliki kesalahan di dalamnya karena tidak ada conceptual framework itu tadi. Dan yang terakhir, dengan tidak adanya kerangka konseptual, maka aturan pelaporan keuangan akan mengambang atau susah untuk dipakai karena dalam penyusunan standar akuntansi itu bisa terjadi kesalahan. Oh, makanya ada 3 konsep dari conceptual framework seperti konsep entitas pelapor, fundamental konsep, dan recognition, measurement, and disclosure konsep ya, yang merupakan konsep-konsep termasuk dalam conceptual framework. Yes, betul banget. Ketiga konsep tersebut merupakan konsep dari conceptual framework. Nah, bisa dijelasin nggak, Shell? Masing-masing dari konsep itu ada apa aja? Maaf nih, soalnya aku belum pernah denger tuh konsep-konsep itu. Bisa kok aku jelasin ya. Yang pertama tuh konseptual entitas pelapor. Nah, konsep entitas pelapor ini masuk ke dalam conceptual framework karena konsep entitas pelapor ini tuh berguna untuk menjelaskan basic objektif dari conceptual framework tersebut. Basic objektif ini tuh membicarakan tentang tujuan dari pelaporan keuangan yang dimana untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para investor yang ada dan kreditor serta pemberi pinjaman dalam membuat keputusan terkait perannya sebagai penyedia modal. Terus bagaimana dengan fundamental konsep? Kenapa itu termasuk ke dalam conceptual framework? Untuk menjelaskan mengapa fundamental konsep itu termasuk dalam conceptual framework, maka harus dijelasin lebih dulu nih fundamental konsep itu apa. Fundamental konsep itu menyediakan blok bangunan konseptual termasuk karakteristik kualitatif informasi, akuntansi, dan elemen laporan keuangan seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, karakteristik kualitatif ini tuh terbagi menjadi 2, yang terkait dengan kegunaannya, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Boleh nih dilanjutin sama Davi untuk lebih detailnya. Oke, aku perjelas lagi ya mengenai kualitas primer. Kualitas primer itu terdiri atas 2, yaitu relevance dan faithful representation. Relevan itu menjelaskan bahwa informasi akuntansi harus dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil untuk dibilang relevan. Dan relevan juga dipengaruhi oleh 3 nilai. Nilai yang pertama adalah nilai prediktif.
Nilai prediktif digunakan untuk sebagai masukan dalam proses memprediksi hasil pada masa depan. Nilai yang kedua adalah nilai konfirmasi. Nilai konfirmasi itu memberikan umpan balik untuk mengetahui evaluasi sebelumnya. Yang ketiga adalah nilai materialitas. Nilai materialitas ini tidak boleh dihilangkan atau sampai salah saji, karena akan dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna berdasarkan informasi keuangan entitas yang pelapor tertentu. Representasi tepat memiliki arti kesesuaian antara fakta dan informasi yang disampaikan. Representasi tetap memiliki karakteristik berupa kelengkapan, kenetralan, dan bebas dari kesalahan. Kelengkapan sesuai dengan namanya itu mencakup semua informasi yang ada. Yang kedua, kenetralan itu tanpa bias atau ketidakadilan dalam pemilihan atau penyajian informasi keuangan. Dan yang ketiga adalah bebas dari kesalahan dan tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena. Jadi ini nih Mei, kualitas primer yang pertama. Kamu bisa lanjutin lagi nggak kualitas sekunder? Oke, aku lanjutin ya. Kualitas sekunder tuh merupakan kualitas yang kedua. Kualitas sekunder ini sebenarnya merupakan pelengkap dari kualitas primer. Kualitas sekunder ini memiliki informasi akuntansi seperti dapat dibandingkan, comparability, dapat diuji, verifiability, tepat waktu, timeliness, dan dapat dipahami, understandability. Dapat dibandingkan ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dan perbedaan di antara item. Dapat diuji ini membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi secara jujur mewakili fenomena ekonomi yang dimasukkan untuk direpresentasikan. Nah, untuk tepat waktu berarti memiliki informasi yang tersedia bagi pengambil keputusan pada waktunya agar mampu memahami keputusan mereka. Nah, yang terakhir itu dapat dipahami. Hal ini melibatkan pengklasifikasian, karakterisasi, dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas. Jadi, fundamental konsep itu masuk ke dalam conceptual framework karena fundamental konsep itu akan membuat laporan keuangan menjadi lebih berguna untuk membantu para pengguna dalam membuat keputusan yang baik yang disebabkan oleh informasi yang dimiliki secara relevan dan juga memberikan representasi yang tepat. Nah, kalau gitu berarti dari kalian ada yang tahu nggak apa guna karakteristik kualitatif laporan keuangan ditetapkan? Nah, kayaknya aku tahu nih. Aku coba ya. Tujuan karakteristik kualitatif laporan keuangan itu yang pertama, untuk menjadi tolak ukur menilai performa perusahaan dalam kurun waktu satu periode akuntansi. Untuk yang kedua adalah mengiring perusahaan agar dapat menentukan langkah dan tujuan perusahaan untuk kedepannya dengan cara melihat laporan keuangan, laporan arus kas, neraca, dan laporan perubahan modal. Yang ketiga, memberikan informasi akuntansi serta unsur-unsur laporan keuangan seperti aset, liabilities, dan lain-lain. Dan yang keempat, yang terakhir adalah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai suatu kegiatan pada suatu entitas laporan dalam kurun waktu satu periode. Nah, kalau gitu bagaimana dengan konsep yang ketiga nih guys? Kenapa sih itu termasuk juga ke dalam conceptual framework? Boleh nih dibantu oleh Carol. Oke, aku coba bantu jelasin setahu aku ya. Conceptual framework itu terdiri dari konsep-konsep yang dipakai untuk mengimplementasikan tujuan dasar dari basic objective. Nah, yaitu recognition, measurement, and disclosure concept yang merupakan konsep ketiga ini akan menjelaskan tentang apa, kapan, dan bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh sistem akuntansi. Nah, aku mau tambahin nih. Jadi ada 3 asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang digunakan. Yang pertama itu economic entity. Ini merupakan asumsi yang menjelaskan bahwa kekayaan pemilik harus dipisahkan dengan kekayaan perusahaan. Yang kedua, going concern. Going concern ini merupakan asumsi yang menjelaskan bahwa entitas didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Yang ketiga, monetary unit nih, merupakan asumsi yang menjelaskan bahwa transaksi yang terjadi harus dapat diukur dengan satuan uang. Yang keempat, periodicity yang merupakan asumsi menjelaskan bahwa laporan keuangan dilaporkan dalam suatu jangka tertentu. Dan yang terakhir itu accrual basic yang merupakan asumsi untuk menjelaskan bahwa segala transaksi yang terjadi harus dicatat pada saat itu juga. Oh iya teman-teman, umumnya ada 4 prinsip dasar akuntansi yang sebelumnya kita juga perlu tahu nih. Yang pertama ada pengukuran, di mana pengukuran ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama cost principle, di mana aset dicatat pada saat harga perolehan, dan fair value, di mana aset dinilai sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kedua, ada pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan ini terbagi lagi menjadi 3. Ketika sebelum produksi, pada saat selesai produksi, dan pada saat menerima uang tunai. Yang ketiga, pengakuan beban. Pengakuan beban diklasifikasikan sebagai biaya produk, di mana biaya produk ini yang langsung berhubungan dengan produksi, seperti bahan baku dan biaya periode. Kemudian yang tidak berhubungan langsung dengan produksi, seperti gaji karyawan. Yang keempat, ada pengungkapan penuh, di mana segala sesuatu yang bersangkutan dengan laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan dan harus diungkapkan. Tapi aku masih ada bingung nih, jadi aku pernah dengar ada yang namanya keterbatasan pelaporan keuangan bertujuan umum. Kalau nggak salah nih, keterbatasan pelaporan keuangan bertujuan umum itu merupakan laporan yang disusun berdasarkan suatu kerangka bertujuan umum, di mana kerangka ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan umum. Bener nggak ya teman-teman? Iya, benar banget kok, Lin, yang kamu bilang. Nah, kerangka pelaporan keuangan itu dapat berupa suatu kerangka pelaporan wajar atau suatu kerangka kepatuhan berdasarkan dari yang tadi udah kamu paparin nih. Nah, laporan keuangan bertujuan umum ini yang lengkap itu merupakan catatan atas laporan keuangan, standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan DS atau yang disingkat DSAK, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, standar akuntansi pemerintah yaitu standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh Komite Akuntansi Pemerintahan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, jadi berdasarkan pengertian yang udah kamu sampaikan di atas itu, kita tuh dapat mengetahui nih bahwa untuk mengetahui pelaporan keuangan bertujuan umum, kita tuh terlebih dahulu harus memahami kerangka dasar laporan keuangan, yang juga merupakan bagian dari kerangka dasar SAK umum, tepatnya pada kerangka konseptual pelaporan keuangan atau yang disingkat dengan KKP. Nah, di dalamnya nih, pengaturan ini tuh merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Nah, tujuan dari pelaporan keuangan yang bertujuan umum ini terbagi ke dalam 4 bagian. Untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor atau perusahaan yang berguna untuk investor sekarang ataupun investor potensial nih yang bakal jadi investor kita ke depannya kalau kita semua pada punya perusahaan kan. Lalu untuk pada pemberi pinjaman dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas atau perusahaan. Nah, keputusan tersebut termasuk keputusan mengenai pembelian, penjualan, penyediaan, atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya nih. Nah, namun berdasarkan pemaparan di atas, kita dapat mengetahui nih bahwa pelaporan keuangan bertujuan umum ini memiliki keterbatasan. Sayang banget ya guys, di mana di dalam draft exposure kerangka konseptual pelaporan keuangan milik DSAK IAI, kita dapat mengetahui nih kalau keterbatasan yang tercantum di dalamnya itu seperti yang pertama nih guys, laporan keuangan bertujuan umum itu tuh nggak bisa menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh investor saat ini maupun investor yang akan jadi investor kita ke depannya. Lalu pemberi pinjaman dan juga kreditor lainnya. Karena para pengguna tersebut perlu mempertimbangkan informasi terkait dari sumber lainnya. Sebagai contohnya,
Kalau sudah lihat laporan keuangan umum, mereka harus bandingkan kondisi dengan ekspektasi ekonomi secara umum, peristiwa dan kondisi politik, serta prospek masa depan industri dan juga entitas perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan umum ini tidak didesain untuk menunjukkan nilai entitas pelapor atau nilai dari perusahaan pelapor, tetapi menyediakan informasi untuk membantu investor saat ini dan juga investor ke depannya. Lalu pemberi pinjaman dan kreditor lainnya dalam mengestimasi nilai entitas pelapor. Jadi hanya tahu sekedar estimasi karena bersifat umum. Lalu yang terakhir nih, yang ketiga, yang menjadi keterbatasannya itu yaitu pihak lain seperti regulator dan publik selain investor, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya juga bisa mendapatkan manfaat sih dari laporan keuangan bertujuan umum, namun manfaatnya itu hanya sedikit karena laporan tersebut tidak ditujukan terutama untuk pihak lain tersebut karena tujuan utamanya hanya kepada investor yang tahu secara umum. Oh gitu, makasih ya Step penjelasannya. Jadi pelaporan keuangan bertujuan umum itu disajikan untuk semua orang dan bukan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja ya. Sedangkan masing-masing dari pengguna laporan keuangan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Dan mungkin bertentangan bagi masing-masing pengguna dari laporan keuangan ini, sehingga mereka perlu untuk mempertimbangkan informasi yang mereka peroleh dari pelaporan keuangan bersifat umum ini dengan informasi terkait yang berasal dari sumber lainnya. Iya, benar banget tuh. Berarti kamu paham ya dari yang tadi udah paparin nih, panjang-panjang sampai capek ya. Nah, oleh karena itu nih Alin, berdasarkan keterbatasan dari pelaporan keuangan yang sudah dipaparkan, kita dapat menyimpulkan bahwa pelaporan keuangan yang ada itu tidak dapat memuaskan kebutuhan pelaporan keuangan seluruh pihak. Kenapa sih? Nah, sebab masing-masing dari pengguna laporan keuangan memiliki kebutuhan dan kepentingannya yang berbeda-beda dan mungkin bertentangan dengan informasi yang mungkin disajikan di dalam pelaporan keuangan bertujuan umum. Seperti misalnya nih ya, pelaporan keuangan umum dikatakan dapat digunakan oleh investor saat ini, pemberi pinjaman, dan orang-orang publik lainnya selain investor. Untuk investor saat ini nih yang memerlukan pelaporan keuangan umum, mereka itu pakainya untuk apa sih? Mereka tuh pakai untuk ngecek kira-kira dari hasil yang dicantumkan di dalam pelaporan keuangannya yang diumumkan oleh perusahaan, apakah kira-kira tahun ini dari modal yang kita tanamkan nih, dia itu bisa mendapatkan dividen nggak? Dari perusahaan itu kasih dividen nggak? Apakah akan ada dividen yang dibagikan oleh perusahaan tahun ini? Atau apakah dividen yang dibagikan akan lebih besar dari tahun sebelumnya saat dia menanamkan di pertama kali menanamkan? Ataukah justru akan lebih menurun dari tahun sebelumnya? Nah, semuanya itu nih dapat menjadi penilaian bagi investor saat ini. Apakah akan melanjutkan investasi untuk kedepannya di perusahaan itu atau mau pindah perusahaan lain aja deh karena ini ngerugiin. Nah, lalu jika bagi investor baru nih, kayak kita mungkin mau coba investasi, nah itu melakukan investasi dalam perusahaan itu, maka sebelum kita melakukan investasi, kita tuh harus melihat salah satu informasi dari laporan keuangan terkait dengan laporan arus kasnya, di mana investor akan melihat apakah perusahaan yang akan didanai oleh dia nantinya cukup atau tidak untuk bisa membagikan dividen. Dan juga investor juga bisa mengetahui nih tentang apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan tersebut atau kondisi perusahaan saat itu. Namun informasi yang diberikan di dalam pelaporan keuangan ini hanya berisi hal-hal yang bersifat umum, yang tidak bersifat spesifik, sehingga saat investor ingin mengetahui lebih dalam informasi yang diterimanya di pelaporan keuangan umum, untuk dapat merasa lebih yakin apakah sudah benar berinvestasi di sini ataukah harusnya berinvestasi di perusahaan lain saja biar lebih untung. Nah, dia itu masih harus membandingkannya lagi dengan informasi yang berasal dari sumber lainnya.
Nah, sehingga dari sini itu kita dapat menyimpulkan bahwa pelaporan keuangan umum ini tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh pengguna laporan keuangan. Kenapa sih? Sebab pelaporan keuangan umum hanya memberikan informasi umum untuk semua orang atau seluruh pihak, namun tidak ditujukan terutama untuk satu pihak aja nih, namun untuk publik luas tentunya, sehingga bentuknya itu dikatakan laporan keuangan bersifat umum. Gitu guys. Nah, ada lagi terakhir nih teman-teman yang perlu kita pahamin, yaitu capital maintenance, yang mana konsep ini itu sangat berhubungan erat dengan arus laba. Capital maintenance dalam kerangka laporan keuangan digunakan sebagai tolak ukur hasil yang didapat setelah melakukan kegiatan ekonomi. Nah, capital maintenance itu dapat dari mana? Capital maintenance itu didapat setelah adanya pengolahan laporan keuangan, teman-teman. Capital maintenance ini dapat digunakan sebagai titik ukur apakah kegiatan ekonomi tersebut memberikan impact positif atau negatif. Tidak hanya pada kegiatan ekonomi, capital maintenance itu juga dapat digunakan sebagai bahan ukur untuk menganalisis kebenaran dari laporan keuangan yang telah dikerjakan, yang didasarkan dari data output dan input yang dimiliki. Kemudian, sehubungan dengan jika tidak terjadi PSAK definitif untuk kasus tertentu, maka dalam penyusunan laporan keuangan bisa dilakukan dengan memperkirakan nilai antara aset, kewajiban, dan ekuitas bagian pos yang tidak dapat ditentukan, kemudian dimasukkan keterangan ke dalam CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan, bila nilainya material. Jika dalam penyusunan laporan keuangan tidak terdapat dalam PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan, perusahaan biasanya menyusun laporan keuangan berdasarkan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan. Wah, thank you banget Carol untuk penjelasannya mengenai capital maintenance. Dan Stephanie juga thank you untuk mengenai kerangka dasar laporan keuangan. Michelle juga udah menjelaskan mengenai 5 asumsi dasar dalam laporan keuangan, dalam penyusunan laporan keuangan. Dan thanks juga untuk Eve untuk yang tadi di awal-awal tuh menjelaskan mengenai 4 prinsip dasar akuntansi. Aku belajar banyak banget nih dari diskusi hari ini. Thank you banget ya guys. Ya nih, aku juga Thank you belajar. banget loh guys. Makasih lah, makasih ya. Bye-bye, makasih. Thank you, you guys. guys. Bye. Aku jadi paham. Bye-bye. Seru banget ya sesi diskusi aku dan teman-teman tadi. Yang soal perusahaan yang tadi kita bahas-bahas itu ya diaminin aja lah guys, biar kita semua siapa tahu bisa punya perusahaan nantinya. Lalu nih, walaupun tadi ada notifikasi-notifikasi nih yang masuk, apalagi ada notifikasi-notifikasi untuk ajakin nonton drama Korea juga tuh tadi, yang biasanya menggoda para mahasiswa, khususnya para cewek-cewek kayak kita nih, buat gak belajar. Tapi keseruan diskusi tadi membuat kita tidak memperdulikan notifikasi itu dan tetap lanjutin buat belajar barengnya nih. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan banyak ilmu ya, saling mengajar, saling berbagi, berinteraksi satu sama lain, jadinya kedekatannya dapat, ilmunya juga tetap dapat, malas makin luas lagi. Tapi selain itu, dari sini kita bisa mengetahui nih, ternyata jadi seorang dosen itu nggak mudah ya, capek dan haus juga loh, apalagi saat menjelaskan. Apalagi kalau panjang dan mahasiswa masih belum mengerti juga. Wow, benar-benar hebat ya para dosen kita. Nah, dari sini benar-benar banyak pembelajaran yang dapat diambil dan benar-benar menarik ya. Menurut aku dan teman-teman kelompokku sih menarik. Menurut Miss Golrida selaku dosen, dan menurut teman-teman gimana nih? Kita tunggu ya jawabannya. Ya, sayang banget nih guys, harus pisah. Kalau gitu, sekian dan terima kasih sudah menyimak ya guys. Bye-bye.